Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa eh, memiliki kesempatan untuk belajar bersama ya terkait dengan mata kuliah kita penelitian di SD dan kita akan melangsungkan pertemuan yang bersifat asinkronus ya. Nanti kalau ini sudah selesai Anda menyimak pemaparan yang akan saya lakukan dari awal sampai akhir. Anda tentu saja bisa mengulang-ulang karena ini sifatnya asinkronus. Jadi kalau sudah di-linkkan ke YouTube tentu saja Anda bisa putar ulang gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan presentasikan terkait dengan etnografi ya. Salah satu salah satu penelitian kualitatif ada yang disebut dengan jenis etnografi ya. Jenis etnografi ini eh, terkait sesungguhnya dengan budaya ya. Nah, minggu lalu kita sudah mengkaji lebih dalam tentang bagaimana mendefinisikan penelitian kualitatif. Eh, Sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, jenis penelitian kualitatif yang pertama itu kita akan dalami yaitu tentang etnografi. Etnografi secara bahasa itu dari Yunani ini, bahasa Yunani, etnos ya, atau folk. Folk itu sebetulnya ada rakyatnya ya, ada Volkswagen, itu wagon ya, wagon itu kendaraan rakyat gitu. Nah, ini folks itu people atau orang-orang, and grapien. Grapien itu adalah menulis ya. Jadi makna etnografi itu adalah penulisan rakyat gitu ya. Nah, itu secara bahasa ya. Secara maknawi, etnografi adalah penelitian jenis kualitatif, metode penelitian kualitatif yang sering digunakan pada ilmu sosial, khususnya terkait dengan antropologi dan sosiologi. Jadi terkait dengan budaya dan sosiologi ya, ilmu budaya dan sosiologi. Dan sering itu digunakan untuk mengumpulkan data empiris tentang kondisi sosial budaya dari manusia itu sendiri. Karena tadi ya, etnos itu folk, etnik ya, etnos, folk, dan grapien, writing. Jadi kita bisa menyatakan bahwa menulis gitu ya, menulis secara deskriptif kondisi dari etnos, folk itu, people. Nah, people itu kan ada terkait dengan lingkungan sosial dan budayanya. Itu dari sisi pengertian makna ya. Data dikumpulkan sering digunakan melalui observasi partisipan. Nah, lagi-lagi kan minggu lalu sudah disampaikan bahwa penelitian kualitatif itu menggunakan kata partisipan karena terlibat gitu ya, melihat eh, orang yang diteliti itu sebagai partisipan. Nah, data dikumpulkan melalui observasi, kemudian interviews atau wawancara, dan sejumlah pertanyaan dan lain-lain yang sifatnya mengumpulkan data secara naratif deskriptif gitu ya. Yang berikutnya, tujuan etnografi adalah untuk menggambarkan kerangka alamiah dari yang sedang dipelajari melalui tulisan. Nah, jadi kita ingin
melihat tujuannya untuk menggambarkan, proses alamiah by nature gitu ya, yang kita pelajari gitu. Jadi secara alamiah ini kulturnya gimana sih, hubungan sosialnya seperti apa. Nah itu ya, describe the nature of those, jadi menggambarkan secara alamiah siapa saja yang dipelajari. Nah, siapa tadi adalah partisipan di dalam penelitian melalui tulisan. Yang berikutnya, etnografi fokusnya pada budaya of group of people. Nah, jadi etnografi di sini dikatakan fokus pada budaya sekelompok orang. Karena culture itu sendiri atau budaya itu sendiri adanya ada di sekelompok orang tertentu. Oke. Ya, masuk akal ya. Jadi ini cerita tentang etnografi. Ini akan menjadi satu penelitian pengembangan dari prodi PGSD kalau nanti Anda memilih penelitian tentang etnografi. Nanti kita lihat contohnya banyak sekali dan sudah banyak dilakukan di kita bahwa banyak penelitian-penelitian yang menggunakan metodologi etnografi dan itu diaplikasikan di KSD-an. Oke, begitu ya, kita pelan-pelan aja nih. Jenis etnografi itu terdiri dari dua, ya. Ada makroetnografi. Nah, di dalam makroetnografi ini peneliti mempelajari secara luas bagaimana budaya itu eh, dalam cangkupan yang sangat luas. Contohnya ini nih, the British, the English, bla bla bla. Misalnya budaya orang Inggris dalam mempelajari matematika. Nah, jadi the British kan, atau eh, budaya Finlandia, budaya Sunda. Jadi secara besar gitu ya, dari cangkupannya broadly, broad itu luas. Nah, gitu ya. Jadi ini disebut jenis makroetnografi gitu ya. Nanti kalau persoalan studinya kita lihat detailnya seperti apa, prosedurnya bisa kita lihat. Yang kedua adalah mikroetnografi ya. Mikroetnografi ini bicara tentang atau fokusnya pada eh, budaya yang sempit ya, lingkup budaya yang tidak terlalu luas seperti tadi. Misalnya ini budaya hostel. Nah, ini contohnya memang tidak terlalu relevan, tetapi kalau di dalam penelitian-penelitian ke-SD-an bisa kita misalnya budaya pengembangan karakter siswa SD. Nah, di SD tertentu. Nah, itu fokus pada SD tertentu. Jadi lingkupnya lebih kecil dibandingkan dengan makro etnografi gitu ya. Jadi ini dari cakupan ternyata ya. Oke, jadi ada dua, ada makro dan mikro etnografi. Nah, kemudian terkait dengan pendekatan nih. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan antropologis. Nah, ya karena kan ilmu budaya itu terkait dengan antropologi ya, yang pelakunya disebut antropologis. Nah, lalu bagaimana dengan kita misalnya mahasiswa prodi PGSD? Apakah kita termasuk antropologis? Ketika dalam konteks melakukan penelitian budaya, tentu pada saat itu walaupun tidak tidak secara mendalam keilmuannya, tetapi dalam konteks melakukan penelitian etnografi pada saat itu menjadi antropologis, ya, karena tujuannya adalah to describe a culture, untuk menggambarkan, mendeskripsikan sebuah budaya, gitu ya. Jadi kita yakin bahwa etnografi ini basisnya adalah metode penelitian kualitatif. Nah, ini nih, apa itu budaya? Budaya itu banyak definisinya, tetapi biasanya mengandung asal-usul, origins, ya, asal-usul, misalnya asal-usul pola-pola kehidupan tertentu dari sebuah budaya itu dari mana, misalnya.
riwayat secara historis ya. Kemudian values, nilai-nilai yang digunakan, yang dipegang. Makanya kita ada depth interview itu, wawancara mendalam itu untuk melihat nilai-nilai. Kemudian melihat roles atau peran, ya peran-peran personal dari partisipan yang kita teliti di dalam sebuah konteks begitu ya, konteks budaya, itu perannya apa saja misalnya. Bisa melalui observasi kan atau bisa wawancara langsung. Kemudian material items. Nah, misalnya banyak sekali nanti kita contohnya nih terkait dengan material item ini kalau dalam bahasa Indonesia butir-butir material. Materinya apa nih? Misalnya eh kalau dalam bahasa Sunda itu ada untuk ada hawu tuh. Hawu tuh apa ya? Untuk membuat untuk memasak gitu ya. Jadi di kampung tuh ada tempat masak pakai ada sebuah tungku semacam tungku ya, api begitu ya, pakai suluh apa ya suluh itu kayu bakar, pakai songsong ditiup dan dengan ukuran-ukuran tertentu itu item material yang secara culture itu sebagai artefaknya gitu. Artefak tuh fisiknya gitu ya, bendanya, materialnya, bendanya yang diasosiasikan pada particular group of people. Nah, yang diasosiasikan pada orang-orang tertentu. Misalnya kujang. Nah, itu materialnya dari mana? Material group of people, Sundanese people. Orang Sunda kujang. Keris misalnya. Mungkin di Sunda ada tapi dominan Jawa misalnya. Atau eh, apa yang berbeda misalnya karimbit itu dari mana misalnya. Nah, itu jadi a particular group of people itu memiliki origin, values, nilai-nilai, peran-peran dan material items. Biasanya yang diteliti itu tuh. Begitu ya. Nanti kalau misalnya banyak nanti tentang penelitian pengembangan model pembelajaran matematika tertentu menggunakan budaya tertentu. Misalnya etnomatematika nanti kita lihat ya. Nah, jadi culture itu definisinya biasanya mengandung tadi origin, values, roles, peran dan material item, item-itemnya gitu ya. Yang diasosiasikan pada kelompok tertentu gitu. Yang berikutnya. Nah, ada dua pendekatan di dalam antropologi, ada yang disebut emik dan etik ya. Pendekatan emik itu penelitian ini melibatkan dirinya pada mempelajari perilaku di dalam budaya ya, dalam budaya. Kemudian pendekatan etik itu melibatkan penelitian dari luar budaya itu sendiri. Jadi misalnya saya orang Sunda melihat orang Jawa, itu ethic approach, studying behavior from outside the culture yang kita pelajari dan kita mempelajari apa sih persamaannya, apa perbedaannya across culture ya, lintas lintas budaya. Nah, kalau beda dengan EMI kita terjun. Misalnya saya di Sunda, di dalam Sunda itu sendiri kita within culture, mempelajari budaya di dalam budaya itu sendiri. Oke, ya. Nanti akan lebih teknis pada contoh-contoh yang akan dikemukakan. Nah, ini apa langkah-langkah umumnya gitu ya. Yang pertama mengidentifikasi budaya yang akan dipelajari. Nah, apa sih spesifiknya? Ini pasti yang narrow ya, nah yang kita fokuskan apa yang secara sempit ya narrow fokus culture yang mau di-study, yang dipelajari itu apa gitu ya. Jadi kita identifikasi. Misalnya pola budaya baca anak SD itu bisa, sangat bisa dan itu harus menurut saya ini sebagai sebuah pengembangan penelitian di KSD-an kita ya Prodi PGSD Bumi Siliwangi ini harus bisa gitu dan teman-teman yang memilih mata kuliah pendidikan kualitatif ini harus memilih salah satu dari jenis-jenis penelitian kualitatif ini. Ini akan menjadi kultur riset baru, bukan hanya penelitian itu lagi, itu lagi ya. Ini menarik. Kemudian yang kedua langkah berikutnya adalah mengidentifikasi variabel-variabel di dalam budaya itu tadi. Kan tadi budaya itu biasanya usually yang pertama apa tadi? Origin.
latar historisnya ya, origin of something, sesuatu yang culture-nya apa, value-nya apa, nilai-nilai yang terkandung di dalam kebiasaan tertentu atau budaya tertentu apa. Yang berikutnya adalah roles, perannya, dan kalau ada artefak atau material items-nya pada budaya yang kita identifikasi. Tadi yang tahap pertama itu apa gitu ya. Itu mengidentifikasi variabel signifikan di dalam budaya yang akan kita teliti. Yang berikutnya adalah literatur review. Nah, literatur review pada pertemuan-pertemuan sebelumnya memang tidak terlalu bebannya tidak terlalu besar, tetapi memang sebagai sebuah kajian maka pondasi literatur itu wajib kita gali gitu ya. Yang berikutnya adalah dampak kulturalnya ya, unsur-unsur kulturalnya apa gitu ya, yang akan digali lebih dalam secara spesifik, yang itu akan berimplikasi pada informan ya. Informan ini bisa kita melibatkan diri kita sendiri ke dalam budaya tersebut yang kita mengikuti, mengobservasi gitu ya, atau kita mencari key person pada tema budaya yang kita gali. Key person itu orang-orang kunci lah. Kita kesini, kita kesini, kita kesini. Nah, itu pengumpulan informan. Yang berikutnya adalah mengumpulkan data. Nah, setelah kita tahu objeknya, oh kesini, 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 partisipannya ini, yang diobservasi ini, kita kumpulkan data. Ya, ada yang secara partisipasi kita terlibat, ada yang kita tidak berpartisipasi langsung tapi melakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik gitu ya. Nah, setelah terkumpul kita lakukan analisis. Nah, di hasilnya kita akan membuat deskripsi culture, deskripsi budayanya apa nih. Misalnya dari originnya, oh ternyata budaya bacanya secara historis memang di lingkungan ini begini gitu ya. Kemudian bagaimana peran orang tua, guru, masyarakat meningkatkan budaya bacanya begini begini begini. Kemudian kita lihat dari unsur culture-nya tadi ya. Nah, itu di bagian description of the culture. Jadi ujung hasil dari penelitian etnografi itu adalah mendeskripsikan culture-nya gitu. Nah, si culture ini atau budaya ini bisa juga dibuat untuk basis pengembangan pendekatan model pembelajaran tertentu berbasis budaya ini gitu. Atau sifat yang bersifat rekomendatif gitu atau langsung pada pengembangan satu model tertentu. Nah, disitulah akhirnya teori development, pengembangan teori. Jadi hasil dari penelitian ini, terkait dengan budaya, unsurnya, dan seterusnya, itu kita mengembangkan satu kajian konsep teori yang basisnya sangat kuat sekali. Dan si teori ini nanti bisa diujikan secara kuantitatif gitu ya. Jadi memang semacam grounded ya, mengakar nih. Penelitian ini diambil dari hasil observasi mendalam, interview mendalam pada sebuah culture tertentu dengan unsur-unsur yang tadi, kemudian hasilnya seperti apa, dideskripsikan, kemudian dikembangkan satu teori. Teori misalnya, oh ternyata orang Sunda memiliki budaya baca seperti ini. Oh ternyata orang Majalengka berbeda, walaupun dalam satu etnik yang sama, tapi wilayah tertentu berbeda gitu. Nah, itu merupakan teori development. Jadi kebayang ya, ini adalah steps of ethnographic research. Jadi langkah-langkah penelitian etnografi. Saya sangat berharap bahwa salah satu dari Anda mengambil penelitian ini sebagai satu kajian pionir terkait dengan pengembangan terkait dengan pengembangan kultur penelitian di KSDan. Saya sangat berharap ya Anda nanti ngambil etnografi sebagai salah satu metode penelitian untuk tugas akhir Anda. Yang berikutnya, bagaimana peran peneliti pada penelitian etnografi? Yang pertama, peneliti is the primary data collection tools. Alat utama penelitian kualitatif memang ini selalu dikenal bahwa alatnya siapa? Kalau misalnya yang kuantitatif kan bisa kuesioner,
bisa angket atau isian tertentu yang menghasilkan data-data kuantitatif, tapi kalau penelitinya, dat pengumpul data utamanya adalah, eee, researcher itu sendiri, peneliti itu sendiri. Nanti kan Anda terlibat misalnya kalau di sekolah, misalnya bagaimana budaya belajar siswa pasca pandemik gitu ya, atau di masa pandemi COVID-19. Nah, Anda kan terlibat misalnya budaya belajar, di keluarga tertentu mohon izin, mengikuti seharian tuh mungkin dari mulai bangunnya, kemudian mengikuti pelajarannya, kita melihat pola budaya culture anaknya seperti apa. Nah, dari beberapa tentu saja tidak satu ya. Nah, kemudian Eee, enter the world for an extended period of time. Nah, memasuki dunia culture yang kita targetkan, for extended period of time. Jadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini penelitian kualitatif itu memang, sebetulnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami pola-pola, begitu ya, pola-pola perilaku di dalam culture certain particular people itu, gitu ya. Kemudian asking question, jadi bertanya, mengobservasi, berpartisipasi, yuk bareng, kan ada istilah observasi partisipatoris. Nah, ini participating dan collecting whatever data are available. Jadi mengumpulkan data apa saja yang tersedia di dalam culture itu. Jadi dikumpulkan, dicatat, dilihat, dipotret, digambarkan, divideokan, lengkap. Whatever data are available, ya. Nah, yang ketiga, observer behavior but go beyond it to inquire about the meaning of it. Nah, jadi melihat perilaku ini ya, jauh lebih dalam, dari sekedar, potretnya gitu ya. Jadi misalnya kita melihat ini, oh ada perilaku anak misalnya melakukan permainan tradisional atau belajar, eee, di satu keluarga, itu kita bukan hanya melihat kebiasaannya saja, tapi melihat nilainya. Kita bisa wawancara orang tuanya, wawancara anak itu sendiri, bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran yang sifatnya pandemi gitu ya, daring atau PJJ, itu kita beyond beyond perilaku yang tertampilkan. Lebih jauh kita kita dalam karena kan yang ditargetkannya adalah selain peran yang tampak, tapi juga values, nilai-nilai itu harus ditanyakan, harus kita lihat. Apa meaning dari apa makna yang mereka lakukan itu, gitu ya. Kemudian peran peneliti adalah untuk melihat, untuk mengkaji inference atau dampak dari hasil observasi dan untuk menguji apakah inference itu, dampak itu ya, berpengaruh selama berjalannya waktu pada policy tertentu ya, sampai mereka confident memiliki deskripsi yang sangat adekuat. Adekuat itu dijamin ya keyakinannya itu. Jadi peran peneliti adalah untuk melihat, inferensi ya, inferensi itu semacam dampak ya, dampak dari hasil observasi dan menguji dampak-dampak ini, inference bukan dampak ya, apa yang bisa diambil dari hasil observasi itu dalam kerangka waktu. Makanya waktu over time ya, beyond extended period of time. Jadi butuh waktu ini memang, butuh waktu. Karena kita harus mengambil inferensi, oh ternyata begini ya, jangan-jangan nggak begitu, nanti kita coba kalau sudah konsisten, sudah yakin, confident gitu ya si peneliti tersebut, ya nanti Anda gitu atau saya misalnya, nah baru membuat deskripsi yang adequate itu, adekuat ya bahasa Indonesianya, yang meyakinkan dari culture yang kita sedang teliti. Nah gitu, jadi jangan baru satu kali observasi, 2 kali wawancara, sudah menyimpulkan ini, "Oh ini budayanya begini." Tidak bisa ya, tidak bisa. Nah ini bagian dari, kewajiban yang harus dipenuhi oleh peneliti kualitatif, terutama etnografi. Ini waktu nih, masalah waktu.
period of time extended yang harus Anda lewati gitu ya. Yang berikutnya adalah set aside bias and explicit belief, applicate belief. Nah, jadi kita harus menghindarkan bias budaya yang ada di diri kita supaya tidak bias datanya nih. Interpretasinya atau inferensinya tidak bias. Jadi kita mengesampingkan dulu kalau di dalam apa ya fenomenologi itu dimasukkan ke dalam bracket dulu nilai-nilai kita supaya kita tidak tercampur interpretasi inferensinya gitu ya. Datanya supaya tidak bias gitu. Nah, keuntungan menggunakan penelitian jenis etnografi di dalam kualitatif apa saja? Yang pertama adalah etnografi immerse to project team participants live enable relationship to develop research participant over a period of study. Nah, jadi ini melibatkan project sekelompok gitu ya, bisa dilakukan secara berkelompok untuk mengamati participants live, kehidupan partisipasi yang kita amati. Dan itu bisa mengembangkan satu hubungan antara ya tidak bisa dilewatkan ya, maksudnya di sana harus ada bakal ada interaksi antara researcher partisipan di dalam di dalam jangka waktu tertentu pada saat penelitian berlangsung gitu ya. Yang kedua, etnografi menyediakan sumber data visual yang sangat kaya ya jelas ya. Kita amati, kita foto, kita videokan, kita dalami untuk mengungkap unarticulated needs. Jadi untuk mengungkap kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa diartikulasikan, tidak bisa dibuat dalam kata-kata. Kan misalnya melihat, baru kita artikulasikan dalam kata-kata karena dari visual-visual yang ada itu gitu ya. Jadi rich source of visual data, banyak sekali datanya ya. Dan tadi kan yang dikumpulkan itu datanya apa saja banyak gitu. Yang berikutnya ethnography capture behavior in a different context of everyday life. Ya konteks kehidupan sehari-hari yang kita capture ya, yang kita ambil. Jadi kita lihat pola-polanya, perbedaan, persamaan dan segala macam. Betul sekali nih. Yang keempat, ethnography place a human face on data through real life story. Jadi benar-benar ya tadi seperti everyday life, kemudian real life story, cerita-cerita yang kita dalami dan itu relate dan bisa diingat begitu ya. Oke. Yang berikutnya ethnography provides understanding behind statistik. Nah, ini ciri khas penelitian kualitatif ya, termasuk di dalamnya etnografi itu etnografi menyediakan data-data di balik angka-angka statistik. Jadi kalau dibuat secara hierarkis, statistik itu hanya di permukaan. Namanya juga generalisasi statistik ya. Ada rata-rata di sana. Tapi kalau etnografi provides understanding behind that statistic. Levelnya lebih tinggi lagi karena memahami apa yang ada ditampilkan oleh data-data statistik. Kita dalami karena ya kita terjun secara etnos ya, secara grafik, secara etnografik terlibat di everyday life extended time gitu, extended period of time, ya tentu saja kita bisa lebih memahami data-data statistik yang ada. Kalau data statistik ada misalnya angka kelahiran tinggi, apa yang terjadi dari kenapa bisa angka kelahiran tinggi di satu kultur tertentu? Kalau kita terlibat, ternyata memang ada prinsip, ada value bahwa semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Misalnya itu bisa bisa ya. Yang berikutnya adalah ethnography allows emotional behavior to be captured. Nah, jadi perilaku emosional dari satu kultur tertentu, dari peran-peran atau roles tertentu itu bisa kita capture secara emosionalnya apa, begitu ya. Nah, yang terakhir, dengan menggunakan penelitian ini, everyday life environments of participant help to identify discrepancy between people say that they do and what they actually do. Penelitian etnografi ini karena kita secara mendalam terlibat di dalam lingkungan keseharian partisipan, itu bisa mengidentifikasi diskrepansi. Diskrepansi itu konsistensi perbedaan ya
atau bisa konsistensi atau perbedaan antara apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, gitu. Misalnya kalau dalam wawancara, "Oh, Pak, saya begini begini begini." A, misalnya konteksnya A jawabannya, ternyata di dalam everyday life in action actually do-nya itu misalnya B. Nah, kita bisa lihat nih, oh mungkin ada inkonsistensi, ada diskrepansi ya antara apa yang mereka katakan dengan apa ya yang mereka lakukan. Nah, ini apa namanya, etnografi ini menggali kejujuran ya gitu ya. Oke, itu keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dengan menggunakan metode, etnografi pada penelitian kualitatif. Ini haruslah pokoknya jadi salah satu alternatif. Yang berikutnya, ketidakuntungannya atau kerugian, bukan kerugiannya, yang menjadi penghambat ya. Yang pertama adalah investigate complex issue, karena isunya bisa jadi kompleks nanti nih. Ada nilai, ada tadi unsur-unsurnya, ada roles, ada apa dan segala macam. Dan yang berikutnya adalah ekspansif, ekspansif dari period of time ya. Ya karena melibatkan waktu yang tidak sebentar. Jadi bukan hanya sekali datang, observasi, oh begini, kemudian dicatat, wawancara, cuman satu kali itu, nggak bisa. Itu ekspansif dan tidak mudah, difficult, memang tidak mudah gitu ya. Karena itu harus kita memiliki ketelitian akan data, pengumpulannya harus rapi, terdata, tercoding-nya jelas. Dan yang berikutnya adalah ethics. Nah, jangan sampai kita sebagai peneliti kurang kurang menjaga etik. Nah, jadi pemahaman etik dalam satu konteks culture tertentu itu sangat dibutuhkan. Nah, ini agak-agak ya ini bisa mesti kita atasi, lebih banyak untungnya ya dibandingkan dengan disadvantage-nya. Oke. Nah, contoh-contoh ethnographic research ini ada study to assess the life at restoran. Nah, ini mempelajari kehidupan dari sebuah restoran. Fokus utama studi ini adalah membandingkan norma para pekerja ketika ada supervisor dan ketika si supervisornya tidak ada. Nah, bagaimana culture-nya? Itu menarik tuh. Bagaimana kultur kerja atau kinerja guru ketika ada kepala sekolah dan ketika kepala sekolah tidak ada. Nah, itu etnografik melihat culture-nya ya, culture culture personal para pekerja ini di restoran ya. Nanti kita bisa teliti di sekolah. Ethnography study to assess social norms of health lifestyle. Nah, ini juga tentang gaya hidup sehat, itu bisa kita lihat, itu culture kan. Budaya itu perilaku konsisten yang ditampilkan sehingga dia membentuk satu pola-pola tertentu. Nah, bagaimana nih pola gaya hidup sehat siswa SD misalnya, guru SD itu. Kadang-kadang kan guru SD tuh sakit-sakitan. Nah, itu mungkin gaya hidupnya seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya apa namanya, bisa kita cari lebih banyak. Misalnya kita cari ya. Nih, misalnya ya, nih ada etnografi, banyak nih kata kuncinya. Nah, ini nih, pengelolaan supervisi pembelajaran pendidikan di SD. Bisa budaya belajar matematika sekolah alternatif. Kemudian penelitian etnografi tentang budaya sekolah dalam pendidikan karakter di SD. Kemudian penelitian etnografi tentang budaya sekolah dalam pendidikan karakter di SD. Wah, banyak ya. Jangan khawatir Anda memilih metode ini. Penerapan pendekatan kontekstual berbasis etnografi. Nah, ini sudah dikembangkan dari hasil riset etnografinya, dikembangkan dalam pendekatan kontekstual. Nah, etnografi Majalaya itu di spesifik culture tertentu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian apa ini? Etnomatematika pada permainan dengklak sebagai media pembelajaran matematika. Macam-macam, banyak sekali penelitiannya dan ini bisa dan memungkinkan dilakukan di apa namanya? Di SD begitu ya. Oke. Jadi uh, pada kesempatan ini kita sudah belajar tentang bagaimana penelitian etnografi mulai dari definisi ya secara etimologis bahasa, kemudian prinsipnya apa saja, langkah-langkahnya, kemudian keuntungan, kerugian dan segala macam dan contoh-contohnya. Saya kira ini harus bisa menginspirasi satu satu keinginan untuk melakukan satu penelitian tertentu yang nanti kita akan perdalam dan tentu saja ini
bisa kita gunakan untuk Anda, menyelesaikan tugas akhir di prodi PGSD, memperoleh gelar sarjana. Nah, ini akan menciptakan kultur baru nih penelitian di kita, bukan hanya itu lagi itu lagi itu lagi. Nah, jadi ada perlu penyegaran. Nah, saya kira ini enak ya, apa namanya, penelitian etnografi itu sangat memungkinkan untuk kita teliti, apalagi dalam situasi sekarang. Oke, saya kira itu saja untuk kesempatan ini. Nanti kita akan lebih dalam ke fenomenologi, ke yang lain-lain lah. Kita bahas jenis penelitian yang lain supaya memperkaya pengetahuan kita tentang penelitian pendidikan kualitatif. Nah, segitu saja. Terima kasih. Silakan kalau kalau belum paham silahkan ulang-ulang video ini karena ini kesempatan. Ya enaknya kalau sudah di-link-kan asinkronus kemudian nanti pada saat sinkronus kita bisa kaji lebih dalam. Nah, sementara kalian ulang-ulang, catat yang tidak dipahami, kemudian di-googling, kemudian kalau belum paham juga nanti kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.